Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu yang kami hormati, para pensiunan yang senantiasa kami banggakan, baik dari kalangan aparatur sipil negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, maupun Bapak dan Ibu penerima pensiun janda, duda, serta ahli waris yang mulia. Semoga pada kesempatan kali ini, Bapak dan Ibu sekalian senantiasa berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kesehatan yang paripurna, hati yang tenang, serta rezeki yang barokah untuk menjalani hari-hari di masa purna tugas ini. Kami hadir kembali di hadapan Bapak dan Ibu bukan sekadar untuk menyampaikan berita, melainkan untuk menjalin silaturahmi informasi, menyapa Bapak dan Ibu di rumah, serta mencoba menguraikan benang kusut informasi yang mungkin selama ini membuat Bapak dan Ibu merasa bingung atau bertanya-tanya. Kami mengerti, sebagai sosok yang telah mengabdikan puluhan tahun usia produktifnya bagi bangsa dan negara, Bapak dan Ibu tentu mengharapkan masa pensiun yang tenang, di mana hak-hak keuangan dapat diterima dengan lancar tanpa perlu diliputi rasa cemas. Namun, kami juga memahami bahwa realitas di lapangan terkadang tidak seindah harapan, di mana seringkali muncul berbagai kendala administratif yang membuat pencairan hak Bapak dan Ibu mengalami penundaan atau hambatan yang menguji kesabaran. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, mari kita berbicara dari hati ke hati mengenai situasi yang sedang berkembang saat ini. Kita semua tahu bahwa kabar mengenai kenaikan gaji pensiun dan pembayaran rapel atau uang kekurangan bayar adalah angin segar yang sangat dinanti-nantikan. Bagi Bapak dan Ibu, tambahan penghasilan ini bukanlah sekadar angka di atas kertas, melainkan perpanjangan nafas untuk kebutuhan dapur, tambahan biaya obat-obatan bagi yang sedang menjaga kesehatan, atau sekadar uang saku untuk menyenangkan hati cucu tercinta yang datang berkunjung di akhir pekan. Oleh karena itu, ketika terjadi keterlambatan atau kesimpang siuran informasi, wajar rasanya jika timbul rasa gelisah. Pernahkah Bapak dan Ibu merasa lelah harus bolak-balik mengecek saldo di ATM, namun hasilnya masih nihil? Atau mungkin Bapak dan Ibu merasa bingung dengan berbagai istilah teknis yang dikeluarkan oleh pihak berwenang, sehingga sulit memahami apa yang sebenarnya terjadi? Perasaan itu sangat manusiawi dan kami sangat memvalidasi kekecewaan yang mungkin Bapak dan Ibu rasakan. Namun, di balik semua proses yang terasa lambat ini, izinkan kami menjelaskan duduk perkaranya dengan bahasa yang sederhana dan tenang, agar Bapak dan Ibu memiliki pegangan yang kuat dan tidak mudah terombang-ambing oleh isu yang tidak jelas sumbernya. Saat ini, terdapat sebuah urgensi yang sangat penting untuk Bapak dan Ibu perhatikan berkaitan dengan kelancaran penerimaan hak-hak keuangan tersebut, terutama yang berkaitan dengan pembayaran rapel kenaikan gaji yang mungkin masih tertunda bagi sebagian orang. Inti dari persoalan yang seringkali menjadi penghambat utama, namun jarang disadari secara mendalam oleh para penerima pensiun, adalah masalah data administrasi. Pemerintah dan lembaga penyalur seperti Taspen maupun Asabri saat ini sedang melakukan pembenahan besar-besaran dalam sistem digital mereka. Hal ini dilakukan bukan untuk mempersulit Bapak dan Ibu, melainkan justru untuk melindungi hak Bapak dan Ibu agar tidak salah sasaran. Bayangkan jika uang negara yang seharusnya menjadi hak Bapak dan Ibu justru terkirim ke rekening yang sudah tidak aktif atau data yang ganda, tentu proses pengurusannya akan jauh lebih rumit dan memakan waktu lama. Oleh sebab itu, kesesuaian data antara data kepegawaian terakhir, data kependudukan, dan data perbankan menjadi kunci emas yang membuka gerbang pencairan dana tersebut. Seringkali kita mendengar keluhan, mengapa birokrasi harus begitu rumit? Mengapa tidak bisa langsung ditransfer saja seperti bulan-bulan biasanya? Bapak dan Ibu yang kami hormati, perlu kami sampaikan dengan penuh kerendahan hati bahwa mekanisme pembayaran rapel atau kenaikan gaji memiliki jalur yang sedikit berbeda dengan gaji bulanan rutin. Jika gaji bulanan sudah memiliki jalan tol yang tetap setiap bulannya, maka pembayaran rapel atau kenaikan memerlukan verifikasi ulang untuk memastikan bahwa nominal yang dihitung benar-benar akurat hingga ke digit terakhir. Disinilah letak pentingnya pembaruan data yang sering kami ingatkan. Ada sebuah mekanisme di mana data Bapak dan Ibu harus berjabat tangan atau sinkron
antara sistem di pusat dengan sistem di bank penyalur. Jika Bapak dan Ibu belum melakukan pembaruan data, terutama bagi yang memiliki perubahan status keluarga atau perubahan rekening, maka sistem otomatis akan menahan dana tersebut demi keamanan. Arah ini adalah bentuk kehati-hatian negara, meskipun kami sadar, bagi Bapak dan Ibu yang menunggu, ini terasa seperti penundaan yang melelahkan. Kami ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk menyoroti sebuah tanggal yang sering menjadi patokan indikatif dalam siklus administrasi keuangan negara, yaitu di kisaran tanggal 20 setiap bulannya. Meskipun ini bukanlah tanggal keramat yang menjamin pencairan pasti di hari tersebut, namun dalam siklus birokrasi, periode di sekitar tanggal 20 seringkali menjadi momen di mana verifikasi data gelombang kedua atau pembayaran susulan diproses bagi mereka yang datanya sempat bermasalah di awal bulan. Jadi, apabila Bapak dan Ibu belum menerima hak rapel pada awal bulan bersamaan dengan gaji induk, janganlah berkecil hati atau langsung beranggapan bahwa uang tersebut hilang. Besar kemungkinan nama Bapak dan Ibu masuk dalam antrean verifikasi yang akan diselesaikan pada siklus pembayaran berikutnya, yang seringkali menargetkan penyelesaian data sebelum tanggal 20 bulan berikutnya, agar bisa masuk dalam bursa transfer susulan. Namun sekali lagi, kelancaran ini sangat bergantung pada satu hal. Apakah Bapak dan Ibu sudah memastikan data diri Bapak dan Ibu lengkap dan terbaru? Mari kita bahas lebih mendalam mengenai proses teknis ini dengan bahasa sehari-hari. Bayangkan sebuah pipa air yang mengalirkan air dari tandon besar ke keran di rumah Bapak dan Ibu. Tandon besar itu adalah kas negara, dan keran itu adalah rekening Bapak dan Ibu. Agar air bisa mengalir deras, pipanya harus bersih dari sumbatan. Dalam konteks pensiun, sumbatan itu seringkali berupa data yang belum diperbarui. Contoh kasus yang sering terjadi adalah pada pensiunan janda atau duda, warakawuri, yang mungkin belum melaporkan status terbaru, atau ahli waris yang belum melengkapi surat keterangan yang diperlukan. Ada juga kasus di mana rekening bank yang digunakan sudah lama tidak bertransaksi sehingga dianggap pasif oleh sistem perbankan. Ketika sistem pusat mencoba mengirimkan dana rapel ke rekening pasif ini, uang tersebut akan memantul kembali ke kas negara. Inilah yang kemudian memunculkan status retur atau pengembalian yang memaksa Bapak dan Ibu untuk mengurus ulang administrasi yang tentunya memakan tenaga dan waktu. Oleh karena itu, imbauan untuk melengkapi data bukanlah sekadar formalitas belaka. Ini adalah langkah preventif agar Bapak dan Ibu tidak terjebak dalam antrean pengurusan masalah yang panjang. Bagi Bapak dan Ibu ASN, TNI, dan Polri yang merasa belum pernah melakukan autentikasi atau pembaruan data digital dalam kurun waktu yang lama, inilah saatnya untuk bertindak proaktif. Jangan menunggu sampai ada masalah pencairan baru bergerak. Sistem autentikasi yang menggunakan wajah melalui smartphone memang terkadang menyebalkan, kadang gagal karena cahaya kurang terang, atau sinyal internet yang lambat. Dan kami sangat memahami betapa frustrasinya Bapak dan Ibu menghadapi teknologi yang terkadang kurang bersahabat dengan kaum senior. Namun, sistem ini adalah satu-satunya cara bagi negara untuk memastikan bahwa penerima pensiun masih ada dan berhak, guna menghindari kerugian negara yang pada akhirnya juga merugikan Bapak dan Ibu sekalian. Proses integrasi data yang sedang berjalan saat ini memang menimbulkan efek samping berupa keterlambatan bagi sebagian kecil pensiunan. Kami ingin menyampaikan kritik yang santun namun tegas kepada pihak penyelenggara bahwa sosialisasi mengenai hal ini seharusnya dilakukan jauh lebih intensif dan dengan pendekatan yang lebih humanis, bukan hanya sekadar pengumuman kaku di website. Bapak dan Ibu berhak mendapatkan penjelasan yang menenangkan, bukan dibiarkan bertanya-tanya dalam ketidakpastian. Namun, di sisi lain, sebagai penerima manfaat, kita juga harus bijak menyikapi keadaan. Menyalahkan petugas di kantor cabang atau meluapkan emosi di media sosial mungkin bisa sedikit melegakan hati, namun tidak akan mempercepat proses pencairan. Langkah yang paling bijak adalah mengikuti prosedur yang diminta dengan tenang. Jika diminta melakukan autentikasi, lakukanlah dengan sabar. Jika diminta memperbarui SKPP atau surat keterangan lainnya, penuhilah segera. Khusus bagi Bapak dan Ibu yang berstatus sebagai penerima pensiun janda atau duda,
Mohon diperhatikan betul status administrasi kependudukan Bapak dan Ibu. Seringkali terjadi kasus di mana data pernikahan atau kematian pasangan belum tercatat sempurna di database kependudukan pusat, yang menyebabkan sistem penggajian pensiun menjadi bingung membaca status Bapak dan Ibu. Pastikan kartu keluarga dan KTP sudah sejalan datanya. Untuk ahli waris, pastikan surat penetapan ahli waris sudah legal dan terdaftar. Hal-hal kecil seperti kesalahan penulisan nama atau gelar pun dalam sistem komputerisasi yang kaku saat ini bisa menjadi penyebab tertundanya pembayaran rapel. Kami menyarankan, jika Bapak dan Ibu merasa ragu dengan status data saat ini, luangkanlah waktu sejenak untuk meminta bantuan anak atau cucu mengecek status Bapak dan Ibu melalui aplikasi resmi seperti Taspen Mobile atau layanan digital Asabri, atau jika memungkinkan, datanglah ke kantor mitra bayar terdekat untuk berkonsultasi secara langsung dengan membawa dokumen pendukung. Satu hal yang tidak kalah pentingnya untuk kami ingatkan kepada Bapak dan Ibu adalah kewaspadaan terhadap penipuan. Di tengah situasi menunggu pencairan rapel atau kenaikan gaji seperti ini, banyak pihak tidak bertanggung jawab yang mencoba memancing di air keruh. Mohon diingat baik-baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, bahwa pengurusan data pensiun, pencairan rapel, maupun kenaikan gaji tidak pernah dipungut biaya sepeser pun. Jika ada seseorang yang menghubungi Bapak dan Ibu, mengaku dari pihak Taspen, Asabri, atau Kementerian Keuangan, dan meminta transfer uang untuk memperlicin atau mempercepat pencairan rapel sebelum tanggal 20, bisa dipastikan itu adalah penipuan. Abaikan saja, dan jangan pernah memberikan data pribadi seperti nomor PIN ATM, nomor KTP, atau nama ibu kandung kepada penelepon gelap. Pihak resmi tidak akan pernah meminta data rahasia tersebut melalui telepon. Jagalah kerahasiaan data Bapak dan Ibu selayaknya menjaga kunci brankas rumah sendiri. Kembali ke persoalan target waktu, kami memahami bahwa ketidakpastian tanggal adalah musuh ketenangan pikiran. Walaupun kita sering mendengar tentang target penyelesaian di pertengahan bulan atau sekitar tanggal 20, anggaplah itu sebagai estimasi kerja birokrasi, bukan janji yang mengikat. Jika pada tanggal tersebut dana belum masuk, bukan berarti dana itu hilang. Seringkali, dana tersebut akan diakumulasikan atau dirapelkan kembali pada bulan berikutnya setelah data Bapak dan Ibu dinyatakan valid. Kesabaran Bapak dan Ibu memang sedang diuji, namun percayalah bahwa hak yang sudah ditetapkan oleh undang-undang tidak akan pernah dikurangi sepeser pun. Uang itu aman di kas negara dan menunggu lampu hijau dari sistem data untuk meluncur ke rekening Bapak dan Ibu. Keterlambatan ini hanyalah masalah teknis administratif, bukan masalah ketiadaan dana. Negara sangat menghargai jasa Bapak dan Ibu, dan alokasi anggaran untuk pensiun adalah prioritas yang tidak bisa diganggu-gugat. Bagi Bapak dan Ibu yang mungkin saat ini sedang sakit atau memiliki keterbatasan fisik sehingga sulit untuk melakukan pengurusan data secara mandiri, ketahuilah bahwa ada mekanisme kunjungan layanan atau perlakuan khusus yang bisa diajukan. Jangan memaksakan diri jika kondisi kesehatan tidak memungkinkan. Mintalah bantuan anggota keluarga untuk menghubungi call center resmi guna menanyakan prosedur otentikasi bagi pensiunan yang sedang sakit. Sistem dibuat untuk melayani manusia, bukan sebaliknya. Kemanusiaan harus tetap menjadi prioritas di atas prosedur administratif. Kami berharap pihak pengelola dana pensiun juga semakin peka terhadap kondisi-kondisi khusus seperti ini dan memberikan kemudahan yang nyata, bukan sekadar janji manis di brosur layanan. Dalam menanti proses ini, kami mengajak Bapak dan Ibu untuk tetap menjaga kesehatan pikiran dan hati. Jangan biarkan urusan keterlambatan rapel ini merenggut kebahagiaan Bapak dan Ibu menikmati masa tua. Fokuslah pada hal-hal yang bisa Bapak dan Ibu kendalikan, yaitu melengkapi data dan berdoa. Selebihnya, biarkan sistem bekerja. Anggaplah proses ini sebagai ujian kesabaran yang akan berbuah manis pada waktunya. Bukankah Bapak dan Ibu sudah teruji puluhan tahun mengabdi dengan segala dinamikanya? Tentu kerikil kecil berupa keterlambatan administrasi ini bisa dilalui dengan kepala dingin. Kami juga menyarankan agar Bapak dan Ibu saling bertukar informasi dengan sesama pensiunan melalui wadah yang positif, saling menguatkan,
dan bukan saling menakut-nakuti dengan berita bohong. Komunitas pensiunan yang solid bisa menjadi sumber kekuatan dan informasi yang akurat. Terkait dengan nominal kenaikan dan rapel yang akan diterima, pastikan Bapak dan Ibu mendapatkan informasi tabel gaji yang resmi. Jangan mudah tergiur dengan angka-angka fantastis yang beredar di grup WhatsApp yang tidak jelas sumbernya. Perhitungan kenaikan gaji pokok pensiunan, tunjangan keluarga, dan tunjangan pangan sudah ada rumusnya yang baku. Jika nanti saat pencairan nominalnya terasa berbeda sedikit, bisa jadi karena adanya potongan wajib atau penyesuaian pajak yang juga diatur oleh negara. Namun, jika selisihnya dirasa tidak wajar, Bapak dan Ibu memiliki hak penuh untuk mengajukan pertanyaan dan keberatan melalui jalur resmi. Simpanlah struk ATM atau bukti mutasi rekening sebagai pegangan saat melakukan klarifikasi. Dokumentasi adalah senjata ampuh bagi Bapak dan Ibu dalam berurusan dengan birokrasi. Kami ingin menekankan kembali bahwa proses pembaruan data adalah jembatan emas menuju pencairan hak Bapak dan Ibu. Tanpa data yang valid, sistem secanggih apapun tidak akan bisa bekerja. Maka dari itu, jika ada notifikasi atau imbauan untuk melakukan enroll ulang, autentikasi berkala, atau penyerahan berkas fisik, mohon diterima dengan lapang dada sebagai bagian dari ikhtiar menjemput rezeki. Anggaplah ini sebagai bentuk kerjasama antara Bapak dan Ibu dengan negara. Negara menyediakan dananya, Bapak dan Ibu menyediakan wadah data yang bersih dan akurat. Dengan kerjasama ini, diharapkan penyaluran rapel yang mungkin tertunda bisa segera terrealisasi, syukur-syukur bisa cair berdekatan dengan tanggal 20 atau pada siklus pembayaran terdekat berikutnya. Menutup perjumpaan informasi kita kali ini, kami ingin menyampaikan rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih atas segala jasa dan pengabdian yang telah Bapak dan Ibu berikan kepada bangsa ini. Keringat dan dedikasi Bapak dan Ibu di masa lalu adalah fondasi bagi kemajuan negara saat ini. Sudah sepantasnya Bapak dan Ibu mendapatkan pelayanan yang terbaik, cepat, dan memuliakan di masa pensiun ini. Kami turut berdoa, semoga segala urusan administrasi yang saat ini mungkin terasa membelit, segera terurai dengan mudah. Semoga Bapak dan Ibu yang sedang sakit segera diangkat penyakitnya, dan yang sedang sehat senantiasa dijaga kebugarannya. Semoga rezeki pensiun, baik gaji bulanan maupun rapel kekurangannya, dapat segera cair dan membawa manfaat yang luas bagi kesejahteraan rumah tangga Bapak dan Ibu. Kami berharap penjelasan panjang lebar ini dapat sedikit memberikan ketenangan dan pencerahan di tengah simpang siur informasi yang ada. Tidak perlu panik, tidak perlu resah. Lakukan pengecekan data, pastikan semuanya beres, dan nantikan hasilnya dengan tawakal. Kami akan terus berupaya menghadirkan informasi yang berimbang, menyejukkan, dan dapat dipercaya untuk menemani Bapak dan Ibu. Jika Bapak dan Ibu merasa informasi ini bermanfaat, dan dapat membantu rekan-rekan pensiunan lainnya agar tidak bingung, kami sangat berterima kasih jika Bapak dan Ibu berkenan untuk membagikan kabar baik ini. Jangan lupa untuk senantiasa mendukung kami agar dapat terus menyuarakan kepentingan Bapak dan Ibu. Akhir kata, jaga kesehatan, nikmati hari tua dengan senyuman, dan semoga keberkahan selalu menyertai kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.